menemui saya dalam mimpi, tapi menemui dalam mimpi. Dalam mimpi. Antik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah. Saya menemukan sosok lagi yang antik, sosok yang antik. Sosok yang antik yang dimana tentu tidak lepas dari perjalanan tentang mengenal sholawat, rahmat. Di samping saya sudah ada sosok yang sangat menarik. Ceritanya, bagaimana ceritanya? Penasaran pasti. Ini sangat asik lagi sedulur-sedulur ya. Buat Mas Santen Al-Haris. Kita saksikan kisah ceritanya mengenal sholawat dan sampai sekarang bagaimana dan apa yang dilakukan sebelum mengenal sholawat dan sampai sekarang sudah mengenal sholawat kepada Al-Haris. Monggo Al-Haris. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu. Ya. Diundang Mas Imam ya. Ya. Bisa duduk bareng di sini. Iya. Kita mengenal tentang sholawat rahmat ini sebenarnya sangat jauh-jauh hari sudah diberitahu gitu ya, tapi belum tahu dengan sanad-sanadnya gitu. Oh, dengan sanad-sanadnya. Berawal dari sholawat yang biasa kita amalkan adalah sholawat Jibril gitu ya. Iya. Bertahun-tahun mengamalkan sholawat Jibril yang belum jelas sanadnya gitu, karena saya sendiri tidak menemukan silsilah sanadnya sholawat Jibril itu ya. Jadi panjenengan panjenengan sebelum mengenal sholawat ini dulunya panjenengan mengamalkan sholawat yang itu tadi ya. Oke, lanjutkan, monggo. Nah, karena di situ kita hanya ikut-ikutan gitu ya, mengamalkan sholawat itu Jibril. Nah, sehingga kita mengenal suatu kiai yang ya saya sendiri mengaguminya gitulah ya. Beliau itu pesan atau wasiat kepada saya. Wasiat. Iya. Yang isinya itu untuk memperbanyak sholawat. Untuk memperbanyak sholawat. Iya. Tapi kata kunci dari memperbanyak sholawat, apakah panjenengan itu terus mengamalkan semua sholawat atau gimana? Ini kan pertanyaan saya nih. Betul. Ini yang menarik ini. Memperbanyak sholawat, bukan membaca sholawat ini katanya. Iya, betul. Soalnya panjenengan tadi bilang bahwa memperbanyak sholawat, artinya kalau kita cerdas, kalau kita jeli dengan perkataan jenengan memperbanyak sholawat, ini maksudnya mau memperbanyak sholawat, ini memperbanyak amalan sholawat lainnya bagaimana? Nah, untuk menelaah atau mencerna kalimat itu sendiri saya terus terang selama 2 tahun gitu ya. Seluruh sholawat ya, enggak seluruh ya, banyak sholawat satu persatu kita baca dan kita amalkan. Kata guru saya itu untuk memperbanyak ya, kita berbanyak ya, gitu. Karena kata-katanya memperbanyak iya, tadi betul. ya. Jadi satu sholawat kita selama 2 tahun memperbanyak sholawat, membaca sholawat. Nah, dari situ belum selesai, beliau setelah wasiat atau ngomong ke saya gitu ya, kan besok paginya itu di hari Jumat beliau tindak haji. Oh, tindak haji ya. Nah, kebetulan 1 minggu di sana pas hari Jumat juga beliau meninggal di sana gitu. Dan dimakamkan di sana. Dimakamkan di Mekah. Ya. Nah, singkat cerita, kita terngiang-ngiang tentang
pengendikannya beliau ya, Iya. tentang perbanyak Pesannya sholawat, beliau. pesan beliau Ya, pesan dari beliau. untuk tentang sholawat. Yang tentunya begini, yang tentunya beliau sendiri orang yang mungkin jenengan kagumi, jenengan dari selama ini, jenengan ini. Siapa beliau? Beliau itu Romo Kiai Haji Jamaluddin. Alhamdulillah, ya, Ya, orang Kebumen itu. orang Kebumen. Nah, dari perjalanan selama pencarian tentang sholawat itu ya, saya penasaran. Iya, Kalimatnya itu perbanyak, sedangkan sholawat itu sendiri kan banyak sekali sholawat ya. makanya saya tanya tadi. Singkat ceritanya kita gimana ya, secara batinnya kayak dituntun gitu ya. Saya dituntut. Nah, karena dari Yen Sewuna itu mimpi kah atau apa, kita sering ditemui dan begini-begini gitu. Nah, dari sholawat Jibril kita untuk naik ke ke dunia merantau gitulah ya. Mantap. Dari sholawat Jibril itu saya mengamalkan sampai di perantauan selama, terus saya kembali pulang dan disuruh untuk meneruskan. Iya, yang artinya saya di situ diberitahu bahwa sholawat itu bukan sekedar sholawat tok gitu. Sholawat bukan sekedar sholawat tok. Ya, Nah, ini pertanyaannya. bukan hanya sholawat tok gitu. Iya. Tapi di situ harus ada silsilah sanadnya. Oh, ada hari Nah, sananya. Kita ngomong bukannya itu sholawat, pastinya silsilah sanadnya juga ada gitu. Tapi ternyata setelah kita gali dan cari tahu, tak sampai sholawat yang kita amalkan itu kok sampai pada Kanjeng Nabi itu enggak nyampe, kita nggak menemukan gitu ya. Kita nggak menemukan. Oh ya, Nah, kita nggak menemukan silsilah sanadnya. Nah, pada tahun 2014 tahun 2014. ya, tahun 2014 kita ya, saya sendiri masih berkelana lah gitu ya, Masih jalan-jalan merantau. Cuman di situ merantaunya beda, bukan duit lagi. Yang awal kita merantau mencari duit, yang kedua itu kita merantau mencari membuang duit. Mengeluarkan duit. Mengeluarkan duit untuk apa? Ya kita masih kuat teringat, dan kita harus bisa bahwa di dalam pesan beliau itu kok kayak ada yang wigati gitu ya. Wigati itu dalam bahasa Indonesia. Wigati. Kalau wigati itu kok kayak sangat penting gitu. Sangat ya. penting. Sangat Ya, penting ya. sekali. Maaf saudara-saudara teman. Ya, terus Jadi kelanjutannya. jadi kita ya sowan-sowan kiai gitu ya, Ya. cari tahu dan di situ saya menemukan kiai yang anggapan saya itu mahir dalam silsilah sanad. Mahir dalam silsilah sanad. Iya, betul. Nah, setelah saya ketemu, beliau bilang sholawat apapun boleh gitu ya, Selawat apapun diamalkan boleh. boleh, nggak ada yang larang. Yang penting bersanad gitu. Yang penting bersanad. Iya, ya saya dikasih sholawat ini, sholawat rahmat, singkat ceritanya gitu ya. Itu yang pertama mengenalkan pada Anda itu sholawat, tentang sholawat rahmat ini sendiri. Waktu pertama kali yang mengenalkan itu siapa beliau? Beliau itu pusat langsung sih ya. Oh, langsung pusat. Awalnya gitu lah, awalnya Iya, gitu iya, ya, iya, pusat iya. langsung. Dan dari situ kita nyambung sanad dari guru kita lah tentunya, Simbah gitu. Nyambung dari Simbah. Saya awalnya itu agak bukannya sih protes, cuman kita kepo gitu ya. Apakah harus sholawat rahmat gini Mbah? Yai gitu ya. Ternyata dijawab enggak. Apapun sholawatnya enggak masalah, diamalkan. Ya kalau bisa yang bersanad jelas ya gitu bilangnya gitu. Iya. Nah, sekalian di situ kita tanya, kalau sholawat yang ini sholawat rahmat silsilah sanadnya gimana Mbak? Ya, dibuka, dijelaskan. Ternyata masih begitu
dekatnya dengan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sanad silsilah sanad sholawat rahmat ini. Nah di situ kami tertarik di situ kita tabarukan dulu, apa ya namanya, belum ijazah, baru mengamalkan doang gitu. Setelah kita mengamalkan dan kita rasakan, nah kita kembali lagi ke ya ijazahan gitu ya. Ijazahan. Walaupun sebenarnya udah disambungkan. Pada saat saya mau menerima sholawat ini, ya kita bicara tentang impian ya, mimpi lah ya. Iya. Nah, kalau nggak salah 40 hari sebelum saya menerima sholawat rahmat ini, guru saya yang di Kebumen, ya menemui saya dalam mimpi, tapi menemui dalam mimpi. Dalam mimpi. Antik ini. Gimana ceritanya itu? Ceritanya begini, kita nggak tahu di mana tempatnya, tapi saya jelas dan kayak sadar kayak gitu. Beliau tanya saya, bahasa Jawane kepriwe wis ketemu, kata sampun yai, udah ketemu belum gitu ya. Saya jawab sudah, walaupun saya belum menerima tapi sudah tahu tempatnya dan bakal saya bisa menerima gitu. Pilihan saya gitu. Syukur katanya gitu, kalau udah ketemu syukur. Nah kita tentang sholawat rahmat ini saya lebih mantap, lebih yakinnya karena satu silsilah sanadnya ya. Nah, terus sejarah atau riwayat asal muasalnya diceritakan ya. Saya paham dan insya Allah mengerti. Nah, tadi tambah yakin. Nah kedua, dorongan dari guru saya yang di Bumen itu, kenapa beliau amalan yang diamalkan itu sholawat Jibril, tapi yang dikasihkan ke aku bukanlah itu gitu. Itu pertanyaan buat sampean itu. Nah gitu. Nah ternyata ya selama pencarian terus terang itu ada hampir 11 tahun. 11 tahun. Luar biasa. 11 tahun kepotong di perantauan. Di sana juga gitu. Alhamdulillah sudah ketemu sholawat dan silsilah sanadnya. Nah satu-satunya amalan yang insyaallah kita berusaha untuk mengamalkan dengan istiqomah. Amin. Sebagai pegangan lah ya, yang harapan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi di dunia dan di akhiratnya. Amin. Dan tentunya tidak lepas dari setelah sampean Anda mengenal sholawat ini, tentu ingin berbagi kepada mungkin orang tua, keluarga dan sanak famili. Nah semenjak sampean mengenal sholawat ini, terus apa perkembangan di keluarga sampean? Ikutkah dengan apa yang sampean amalkan atau gimana? Untuk saya pribadi, setelah mengamalkan sholawat itu ya rahmat, alhamdulillah kita benar-benar taslim, artinya kita menerima sedalam-dalamnya hati gitu. Jadi kita ya, saya sendiri berharap akan keluarga saya khususnya ya mengikutilah untuk memperbanyak mengamalkan atau membaca sholawat ini rahmat. Jadi yang sholawat Jibril sudah dulu gitu. Bukan kita membuang gitu, simpan saja dulu gitu. Ya awalnya itu nggak mau, pertama kakak saya nggak mau untuk sholawat yang ini. Karena apa? Udah biasa sholawat rahmat ini mah sudah biasa dibaca ketika tahlilan, ketika sholat ya. Ketika kita mau berdoa itu udah biasa katanya, udah biasa, nggak perlu ijazah-ijazahan katanya gitu ya. Ya kita maklum, karena waktu saya mau menerimanya juga masih belum yakin karena belum diberi pengetahuan gitu ya. Tapi ketika setelah kakak saya, keluarga saya mengerti tentang sholawat, dan yang terpenting itu sholawat apa,
bukan di sholawatnya. Iya. Terpenting katanya itu di sanadnya ya. Sanadnya. Gitu. Nah, ketika dia paham, mengerti, alhamdulillah sekarang sudah mau bersolawat, Alhamdulillah. membaca sholawat. Terus menurut dengan pribadi tentang ya mencari sholawat ini kan sampai berapa tahun tadi? Sampai 11 tahun. 11 tahun dalam perjalanan Anda kesana kemari merantau dan sebagainya. Terus semenjak itu dan sampai sekarang, menambahkah keyakinan sampean panjenengan, di hati panjenengan tentang mahabbahnya kepada kanjeng Nabi? Monggo, perasaan sampean. Alhamdulillah, setelah kita mengamalkan sholawat rahmat ini, karena sholawat rahmat ini memang sudah biasa kita amalkan, dan yang paling kita bangga bisa membaca mengamalkan sholawat rahmat ini, kita melihat ke atas, artinya kita melihat ke leluhur kita. Iya. Karena beliau Wali Songo juga mengamalkan, yang diamalkan adalah sholawat rahmat turun temurun ke anak putu ya, seterusnya gitu ya. Alhamdulillah, itu yang bersanad lebih marem lah, bahkan lebih puas. Nah, disitulah kita bisa menemukan suatu ketenangan yang lebih daripada kemarin gitu. Oke, sangat menarik. Beliau dari Kebumen, dari teman dari Kebumen yang selama ini mencari sholawat, karena beliau dipesanin gurunya yang dalam pesannya itu untuk memperbanyak sholawat. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan jawabannya juga sangat menarik. Soalnya pertanyaannya memperbanyak sholawat. Nah, ini memperbanyak ya, makanya saya tanyakan tadi, memperbanyak itu apakah harus sholawat ini, dan sholawat sebagainya, atau bagaimana? Ternyata tidak. Inti dari memperbanyak sholawat sebenarnya singkat dan padat adalah memperbanyak membaca sholawat yang diamalkannya beliau, itu maksudnya. Oke, Mas Isun, terima kasih kesempatan pada malam hari ini. Buat kelanjutan ceritanya saksikan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.